Halo semuanya, ketemu lagi dengan gue Igna. Nah, di video kali ini gue mau sharing ke kalian ada dua rumus yang bisa kalian pakai untuk mencari nilai terbesar atau nilai terkecil dari sebuah data dengan satu ataupun banyak kriteria. Nah, rumusnya itu namanya adalah rumus max ifs dan juga min ifs gitu ya. Seperti biasa, gue udah upload file latihannya ke deskripsi, jadi kalian bisa download sambil latihan. Gue juga punya Instagram, jadi kalian bisa follow gue di Instagram dan jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan tips lainnya. Oke, jadi gue punya data yang simple banget. Sebetulnya di sini cuma ada nama gitu ya, kemudian juga jenis kelamin, dia kelas berapa, dan juga nilainya berapa. Nah, yang mau kalian lakukan adalah kalian ingin mencari nilai terbesar dan nilai terkecil, tapi ada kriteria yang mau kalian pakai. Contohnya, misalkan nilai terbesar laki-laki, jadi nilai terbesar dari murid laki-laki, maksudnya seperti itu. Artinya kan ada satu kriteria ya, yaitu laki-lakinya itu sendiri. Nah, yang kedua, nilai terbesar juga yang ingin kalian cari, tapi untuk jenis kelamin perempuan dan juga kelasnya kelas 12. Jadi ada dua kriteria bahkan dalam soal yang ini. Nah, berikutnya untuk yang soal ketiga atau contoh ketiga adalah kita ingin mencari nilai terkecil, tapi juga dari kelas 11. Berarti ada satu kriteria. Dan yang terakhir, nilai terkecil, murid laki-laki, dan kelas 12. Artinya ada dua kriteria. Nah, kita akan coba dulu untuk dua yang pertama, nilai terbesar, satu kriteria dan nilai terbesar untuk dua kriteria. Rumusnya sama by the way, jadi kalian nggak perlu bingung bedain yang satu kriteria ataupun dua kriteria dan lebih banyak lagi. Nah, untuk mencari nilai terbesar dengan kriteria, kalian bisa menggunakan rumus max ifs gitu ya. Jadi max tapi digabungkan dengan ifs, artinya carilah nilai maksimum jika gitu ya. Nah, jikanya adalah kriteria yang ingin kalian cari. Jadi langsung aja kita ketik di sini sama dengan max ifs buka kurung. Nah, di sini kalian yang pertama butuh kalian lakukan adalah blok dulu datanya yang mau dicari nilai terbesarnya gitu ya. Berarti kan dalam file ini atau dalam tabel ini yang ingin kita cari nilai terbesarnya kan adalah nilai ya. Nah, di sini maka kita akan blok dari D2 hingga D16. Kalian bisa blok langsung ke bawah dengan tekan Ctrl Shift Down gitu. Nah, kalau udah, lanjutkan, bisa pakai koma atau titik koma, tergantung Excel kalian mintanya rumus tanda baca apa gitu ya. Nah, kemudian yang pertama adalah kalian mesti blok dulu yang namanya kriteria range 1. Artinya adalah data yang atau kolom yang berisi gitu ya, kriteria yang ingin kalian cari. Nah, karena kriterianya adalah laki-laki, artinya kan jenis kelamin ya. Berarti kalian mesti blok nih dari B2 hingga B16 seperti itu. Ini kalian blok dulu data ya, blok data yang berisi kriteria yang ingin kalian cari. Karena kriterianya adalah jenis kelamin laki-laki, maka kita blok B2 hingga B16. Setelah itu, koma lagi, masukkan kriterianya. Karena kita ingin mencari laki-laki, jangan langsung ditulis laki-laki, tapi kalian cek datanya di B2 sampai B16 yang mewakili laki-laki itu apa sih? Dan jawabannya adalah huruf L ya kan. Jadi masukkan tanda kutip L, tanda kutip, jangan lupa pakai tanda kutip karena ketika kalian memasukkan teks atau value dalam sebuah rumus, itu mesti diapit dengan tanda kutip. Seperti itu. Kalau udah tutup kurung. Nah, jadi ini bacanya adalah carilah nilai terbesar carilah nilai terbesar dari D2 hingga D16 jika B2 sampai B16-nya sama dengan L gitu ya. Kalau udah kita klik enter. Nah, muncul 96. Artinya nilai terbesar dari laki-laki adalah 96 seperti itu. Oke, kita lanjut ke rumus berikutnya. Jadi di sini nilai terbesar perempuan dan kelas 12. Kita bisa pakai rumus yang sama, yaitu sama dengan max ifs. Nah, cuman rumusnya jadi lebih panjang ya, karena kriterianya ada dua gitu. Jadi max ifs buka kurung, sama kayak tadi, blok dulu datanya D2 hingga D16 yang ingin kita cari nilai terbesarnya, koma, lihat kriteria pertamanya apa, karena di sini perempuan atau jenis kelamin, maka sama, blok dulu B2 hingga B16 seperti ini, koma, masukkan kriteria pertama. Karena kita ingin mencari perempuan, maka masukkan tanda kutip P, tanda kutip, seperti itu ya. Nah, di sini kan kita lihat ada dua kriteria ya, perempuan dan juga kelas 12. Nah, artinya kita masukkan kriteria range yang keduanya, yaitu koma, karena kelas 12 berarti C2 hingga C16 ini kita blok seperti ini. Koma lagi, masukkan kriterianya, yaitu kriterianya adalah kelas 12. Berarti tanda kutip 12 tanda kutip ya, tutup kurung. Bacanya adalah carilah nilai terbesar di D2 hingga D16 jika B2 hingga B16-nya adalah P atau perempuan dan C2 sampai C16-nya adalah 12 seperti itu.
Nah, ini muncul 82 gitu ya. Nah, perempuan dan kelas 12. Nilai terbesar adalah 82. Artinya kalau misalkan ada nilai dari murid perempuan yang lebih besar dari 82, tapi dia bukan kelas 12, maka nggak dihitung di sini. Dan sebaliknya, kalau ada nilai murid kelas 12 yang lebih besar, tapi karena dia kebetulan bukan perempuan, maka juga nggak akan masuk di sini. Jadi benar-benar rumus ini cuma mencari nilai yang merupakan perpaduan antara dua kriteria tadi, seperti itu. Nah, berikutnya kita akan masuk ke contoh ketiga dan contoh keempat. Di sini nilai terkecil kelas 11 ya, itu yang pertama, satu kriteria, dan yang kedua adalah dua kriteria, laki-laki dan kelas 12. Konsepnya sama, cuman rumus yang berbeda. Cara penggunaannya sama persis juga. Jadi, kalau nilai terkecil kelas 11 artinya kita akan lihat ya, kriteria pertamanya adalah, atau kriteria satu-satunya adalah kelas 11. Jadi, rumusnya kita pakai sekarang min ifs karena kita ingin mencari nilai terkecil, kebalikan dari max ifs ya, min dan ifs. Artinya carilah nilai minimum jikanya adalah kriteria yang ingin kalian cari, seperti itu. Maka sama dengan min ifs seperti ini ya, buka kurung, sama blok dulu datanya dari D2 hingga D16 seperti itu. Ini adalah data yang ingin kita cari nilai terkecilnya. Koma, kita lihat kriterianya adalah kelas, berarti kita akan blok dari C2 hingga C16 seperti itu. Koma, tanda kutip, masukkan kriterianya, yaitu 11, tanda kutip, tutup kurung. Bacanya adalah, carilah nilai minimum atau nilai terkecil dari D2 hingga D16 jika C2 hingga C16-nya sama dengan 11. Seperti itu. Kita klik enter. Nah, ini muncul 31 gitu ya. Jadi gampang banget. Untuk yang berikutnya juga sama, dua kriteria, mirip dengan penggunaan max ifs untuk dua kriteria atau lebih. Jadi sama dengan min ifs, buka kurung, blok dulu datanya dari D2 hingga D16, yaitu data yang ingin kita cari nilai terkecilnya, seperti ini. Oke, koma, karena ada dua kriteria, yang pertama adalah jenis kelamin, maka kita blok dulu jenis kelaminnya, B2 hingga B16, koma, tanda kutip, laki-laki disimbolkan oleh huruf L, maka tanda kutip L, tanda kutip, seperti ini, koma lagi, kelas 12 sebagai kriteria kedua, maka kita akan blok C2 hingga C16 seperti ini. Koma, masukkan tanda kriteria keduanya, yaitu tanda kutip 12 tanda kutip, tutup kurung. Bacanya adalah, carilah nilai minimum dari D2 hingga D16 jika B2 hingga B16-nya adalah L dan C2 hingga C16-nya adalah 12, seperti itu. Enter, 40. Jadi, ini adalah caranya ya kalian mencari nilai terkecil dari dua kriteria. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Semoga menjelaskan ya gimana caranya kalian bisa mencari data terbesar atau data terkecil dengan satu ataupun banyak kriteria. Ini biasanya ya mungkin kalian akan pakai contoh disuruh mencari siapa sih yang sales atau yang penjualannya paling tinggi di divisi ini atau di area ini dan lain-lain. Nah, itu kalian bisa pakai rumus ini. Catatan kecilnya adalah rumus ini tuh baru tersedia di Microsoft Excel 2019 dan Excel 365. Jadi kalau misalkan kalian punya Excel yang di bawah itu, kemungkinan belum bisa pakai rumus ini. Jadi mungkin kalian butuh upgrade dulu ke Excel yang lebih baru. Oke, segitu aja dari gue untuk video kali ini. Silahkan like kalau kalian suka, komen kalau ada pertanyaan, dan juga subscribe ya, supaya kalian nggak ketinggalan konten lainnya. Oke, segitu aja dari gue Ikna. Thank you semuanya. Have a good day. Bye-bye.